الحمد لله الذي أنزل سكينة على قلوب المسلمين المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أيها الحاضرون المسلمون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الآية. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, marilah dalam kesempatan yang penuh berbahagia ini, di hari yang mulia ini, di tempat yang penuh berkah ini, serta waktu yang penuh keberkahan ini, marilah senantiasa kita berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri kita dari segala yang dilarang dan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan takwalah kita akan memperoleh solusi atas segala permasalahan, anugerah yang di luar dugaan, di dunia memperoleh kebahagiaan, serta di akhirat mendapatkan kemuliaan. Ma'asal muslimin rahimakumullah, jamaah Jum'ah rahimakumullah, hakikat diciptakannya manusia adalah untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk tujuan ini pula Allah ta'ala mengutus para rasul dan menyeru kepada umat manusia supaya menunaikan kewajiban-kewajibannya. Tak hanya seruan untuk menyembah Allah ta'ala, para rasul juga bertanggung jawab menjauhkan mereka dari ketundukan kepada selain Allah. Para rasul juga bertanggung jawab dari menyembah selain Allah, termasuk kepada kesemena-menaan, penjajahan, penindasan dan semacamnya. Misi para rasul tersebut tampak dalam firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 36. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, yang artinya sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul yang mengajak untuk menyembah kepada Allah dan meninggalkan taghut. Ma'asal muslim rahimakumullah, dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, Ibnu Katsir menafsirkan bahawa taghut adalah sebagai menyembah sesuatu selain Allah. Menurut Profesor Quraisy Shihab rahimahumullah, taghut adalah mengacu pada segala macam kebatilan, baik dalam bentuk berhala, ide-ide yang sesat, manusia durhaka, atau siapapun yang mengajak pada kesesatan. Ketika membahas surat An-Nahl ayat 36 ini, beliau mengatakan taghut sebagai tiran yang merusak. Hampir semua ulama tafsir sepakat bahawa taghut adalah berhala-berhala yang tak hanya bisa berbentuk patung, tapi juga kondisi, situasi, keadaan yang menjauhkan manusia dari ketundukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asal muslimin rahimakumullah, jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sejarah para rasul diutus juga untuk membebaskan umatnya dari belenggu itu semua.
dan mewujudkan umat yang merdeka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim saat diutus oleh Allah mendapatkan masyarakat yang berkubang dalam keimanan yang rusak. Patung-patung berhala dipertuhankan, termasuk oleh Azar, ayahanda Ibrahim sendiri menuhankan patungnya. Dengan strategi yang tepat, Nabi Ibrahim pun berjuang menyadarkan mereka bahwa berhala tak memiliki kekuatan apa-apa. Memuliakannya atau bahkan menganggapnya sebagai Tuhan merupakan kesesatan yang nyata. Tugas Nabi Ibrahim makin berat ketika kesesatan tersebut ditopang dengan penguasa zalim, yaitu Raja Namrud. Ia mesti mengatasi dua persoalan sekaligus, yakni membebaskan umat dari berhala sekaligus memerdekakan mereka dari tiran yang merusak, yakni Namrud. Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Ibrahim, termasuk ketika beliau dihukum, dibakar oleh rezim yang sewenang-wenang tersebut. Ma'asal muslimin rahimakumullah, perjuangan senada juga dialami oleh Nabi kita, Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Musa alaihissalam tidak hanya menghadapi orang yang menyembah selain Allah, melainkan raja zalim yang mengaku sebagai Tuhan itu sendiri. Fir'aun dengan segenap kesombongannya mengaku diri sebagai Tuhan, memproklamirkan sebagai Tuhan, bahkan berupaya melenyapkan semua orang yang menentangnya. Umat Nabi Musa alaihissalam pun berada dalam penindasan yang parah, baik secara jasmani maupun rohani. Nabi Musa alaihissalam hadir untuk melawan penindasan dan mengajak umat untuk kembali ke jalan Allah secara merdeka. Ma'asal muslimin rahimakumullah, apa yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad? Sesungguhnya ia pun tak jauh dari jejak para nabi pendahulunya. Seruan masuk Islam Rasulullah SAW bersama dengan kebejatan moral yang akut di tanah Arab, kerusakan akhlak, fanatisme suku, hingga sering terjadi peperangan, berbagai kemaksiatan, penghinaan atas martabat kaum perempuan, dan lain sebagainya. Risalah Nabi Muhammad SAW hadir untuk memerdekakan umat yang sedang dalam kegelapan tersebut menuju jalan cahaya yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal zulumati ila nur. Melalui ajaran tauhid, mengesahkan Allah, Rasulullah SAW menghapus semua klaim yang paling mulia dan berkuasa selain Allah. Beliau membawa kepada arah masyarakat yang setara, mengingatkan bahwa kemuliaan di hadapan Allah Ta'ala diukur dengan tingkat ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan inda akramakum indallahi malakum. Bukan siapa yang mulia di antara kamu ke atas hartanya, bukan. Tapi indallahi atqakum, yaitu bukan dengan hierarki perbedaan suku, strata ekonomi, pangkat, derajat, jenis kelamin atau identitas sosial lainnya, tetapi atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin rahimakumullah, dengan fakta ini tak berlebihanlah jika kita menyebut perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai perjuangan kemerdekaan yang luar biasa. Sebuah ikhtiar sungguh-sungguh untuk membebaskan masyarakat dari kemerosotan moral, dari kerusakan akhlak, dan dari sistem penindasan masyarakat. Dakwah perubahan yang dilakukan Rasulullah mencakup aspek spiritual dan aspek material, sehingga menciptakan peradaban yang lebih manusiawi. Rasulullah SAW bukan cuma mengajak manusia untuk hanya tunduk dan menghamba kepada Allah Ta'ala,
tapi juga melaksanakan konsekuensi dari ajaran tauhid tersebut, yakni bersikap dengan penuh kasih sayang kepada seluruh makhluk Allah, termasuk juga manusia. Sikap ini sangatlah selaras dengan misi utama diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutusmu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Demikianlah kenyataan sejarah hidup di dunia ini. Setiap penindasan, setiap penjajahan, dan setiap kezaliman selalu menghendaki perjuangan total, pengorbanan besar untuk melakukan perubahan. Para nabi terdahulu telah meneladankan, memberikan contoh kehidupan itu semua, bukan saja dengan pengorbanan harta, bukan hanya pengorbanan tenaga dan pikiran, tapi bahkan resiko hilangnya nyawa, resiko kematian. Nabi Ibrahim alaihissalam mengalami pengorbanan luar biasa, dilempar Namrud ke dalam api yang berkobar bernyala-nyala. Nabi Musa alaihissalam menjadi buronan Fir'aun, dikejar-kejar untuk dibinasakan, serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkali-kali mengalami percobaan pembunuhan dari musuh-musuh di kalangan kaumnya, bahkan pemboikotan olehnya. Ini pula yang dilakukan para ulama Indonesia, para pahlawan, tokoh bangsa, dan segenap elemen bangsa lainnya dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Keringat dan darah rela mereka korbankan untuk membebaskan umat dari penindasan. Sebab kemerdekaan adalah syarat mutlak dari ciptanya kondisi aman, sedangkan keamanan adalah persyaratan bagi setiap insan untuk tenang dan khusyuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Namun perjuangan kemerdekaan tidak hanya berhenti ketika sudah menyatakan kemerdekaan. Lantas pertanyaan selanjutnya setelah merdeka, apa yang mesti kita lakukan? Setidaknya ada dua hal utama yang bisa kita lakukan dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan bangsa kita. Yang pertama adalah menjalankan fungsi pokok diciptakannya manusia, yakni menghamba, beribadah secara total kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malas-malasan, bukan ibadah musiman, bukan hanya ibadah Jumatnya saja, melainkan total. Tidak diciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah Allah. Dijalankannya fungsi kehambaan ini juga menjadi tujuan dari risalah tiap-tiap rasul. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah membangun peradaban manusia, mencerminkan ketaatan kepada nilai-nilai ketuhanan. Termasuk dalam hal ini adalah mengembangkan semangat rahmatan lil alamin, kasih sayang kepada manusia, binatang, dan alam lingkungan dengan menghindari sikap semena-mena, serakah dan zalim. Walhasil, perjuangan mencapai kemerdekaan memang telah usai. Namun kita punya kewajiban mempertahankan dan mengisi kemerdekaan tersebut, sehingga kita tidak hanya sibuk dengan bagaimana cara paling mudah mendapatkan kebahagiaan bagi diri sendiri dan keluarga, meski dengan merugikan orang lain. Akan tetapi bagaimana cara terbaik untuk meraih kebahagiaan bersama orang lain dalam bingkai kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dunia dan di akhirat. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Semoga ridha Allah selalu menaungi, rahmat Allah selalu membersamai bersama kita. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga negara kita, bangsa kita, ulama-ulama kita, guru-guru kita, bangsa kita serta agama kita dari malapetaka dan mara bahaya, sehingga bisa kita wariskan negeri ini pada generasi berikutnya. Semoga Allah membimbing kita dan keluarga kita serta umat Islam untuk senantiasa istiqamah di jalannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته وإنه هو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة إندونيسيا ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.